Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. sehat semua. Kalau dilihat-lihat cerah semua wajahnya, alhamdulillah ya. Agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Nah, sekarang sini Ibu meminta bantuannya untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan Kamsu dulu. Baik teman-teman, sebelum belajar mulai kita membaca doa, mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samsudin sudah memimpin doanya dengan baik. Nah, Ibu ucapkan terima kasih juga kepada kalian yang sudah mengisi list daftar hadir pada WhatsApp grupnya. Akan tetapi, Ibu juga ingin mengabsen kalian lewat virtualnya. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran teks fantasi tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu unsur-unsur teks fantasi. Saya Bu. Oh Nurul, iya silakan Nurul. Unsur intrinsik cerita fantasi itu tema, alur. Berikutnya adalah jenis-jenis teks fantasi. Pada pembelajaran kemarin kita juga belajar jenis-jenis. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Iya silakan nih. Apa nih? Berdasarkan latar waktu dan latar waktu sejaman dan latar lintas waktu, kemudian berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada fantasi total dan fantasi irisan. Baik sekali pemaparannya, terima kasih Nurul ataupun Desi yang sudah mengingatkan pembelajaran kemarin. Motivasi pada hari ini, kreativitas muncul ketika hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal kecil yang disatukan. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya, dalam atau setelah pembelajaran ini kalian bisa menguraikan ciri-ciri bagian struktur cerita fantasi. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bermain sambung kata. Artinya kalian akan menemukan siapa nih yang belum konsentrasi atau belum fokus terhadap pembelajaran. Seperti itu ya. Oke, siap. Siap ya. Konsentrasi. Udang untuk Tika. 1, 2, mikrofonnya sayang. Gajah untuk Sumyati. Gajah untuk Sumyati. Ayo konsentrasi. 1, 2, Harimau untuk Desi. harimau untuk Desi. Ayo Desi. Unta untuk Samsudin. Unta untuk Samsudin. 1, 2, 3. Konsentrasi. 1. Gajah untuk Atu. Gajah untuk Atu. Harimau untuk Nurul. Harimau untuk Nurul. Nurul. Untuk Retna. Ular untuk Retna. Mana Retna? Rusa untuk Desi. Rusa untuk Desi. 1. Ayam untuk Sumyati. Ayam untuk Sumyati. Monyet untuk Tika. Lanjut untuk Tika. Ibu akan meminta bantuan terlebih dahulu sebelum kita diskusi tentang LKPD 1 yang sudah Ibu share di WA group sebelum pembelajaran dimulai. Kalian sudah selesai mengerjakan LKPD 1 tentunya ya. Siapa yang berkenan untuk membacakannya? Untuk para
Saya, Bu. Silahkan Desi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Berikutnya paragraf kedua. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi di sebuah lubang yang hanya kelihatan tangannya. Untuk kotak yang ketiga. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lanjut. Nah, silahkan Tessa. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom. Ada yang bisa menjelaskan ciri isi dari orientasi terlebih dahulu? Izin menjawab, Bu. Iin, iya silahkan Iin. Apa itu? Untuk orientasi, cirinya adalah pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Itu ya silahkan Usul. Intinya adalah hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sehingga masalah itu memuncak. Untuk resolusi, dirinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ciri dari orientasi, komplikasi maupun resolusi. Strukturnya itu akan dapat dikembangkan dari berbagai macam. Nah, yang pertama adalah dikembangkan dari orientasi. Jadi masing-masing struktur ini bisa dikembangkan masing-masing. Nah, yang bagian orientasi itu bisa dikembangkan dari deskripsi latar yang pertama, kedua dari pengenalan tokoh, dan yang ketiga bisa dikembangkan melalui pengenalan konflik. Berikutnya ada resolusi. Nah, ada yang bisa di sini memaparkan kalau resolusi pengembangannya seperti apa? Pengembangan resolusi itu dapat dengan lompatan waktu seperti 2 tahun kemudian partai sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Oji. Orientasi, bagian awal yang berisi pengenalan cerita seperti pengenalan tokoh dan latar. Komplikasi, bagian yang berisi permasalahan cerita mulai dari awal permasalahan sampai klimaks atau puncak masalah. Resolusi, bagian yang berisi solusi atau penyelesaian mudah masalah cerita. Terima kasih Asu, baik sekali pemaparannya. Kita lihat di sini ya. Jadi, Ibu perjelas kembali apa yang sudah kalian baca di keterangan teks tadi. Ada keterangan orientasi, komplikasi maupun resolusi. Diskusi kelompok. Kelompoknya Ibu sudah bagi di sini. Jadi Ibu sudah bagi kelompoknya. Ada kelompok 1, Atu, Ranti, Retna, Nurul, Vina dan Marsya. Kelompok 2-nya adalah Samsudin, Inaya, Desi, Tika, Sumiati, Suriah dan Sinta. Apa yang akan kalian diskusikan pada hari ini? Amati teks cerita fantasi belajar dari Gajah Mada. Masih teks yang sama dengan LKPD 1, jadi kalian mudah. Kemudian diskusikanlah ciri kebahasaan dan penggunaannya pada cerita, baik pada bagian orientasi, komplikasi maupun resolusinya. Kelompok 1 sudah selesai. Masih dalam teks bahasanya ya, ciri kebahasaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu kebahasaan, penggunaan kata ganti, ciri atau katanya, saya, mereka. Nah, dari kelompok 2 sudah menyimak tadi, apakah ada yang perlu dikomentari dari kelompok 1? Mohon maaf Bu, saya dari kelompok 2 ada beberapa poin yang berbeda, tapi saya soroti adalah kata ganti. Apakah Ardi, Handi, dan Dani termasuk kata ganti? Yang saya tahu bukan ya? Baik, terima kasih atas komentarnya Desi. Mungkin dari kelompok 1 bisa menjawabnya. Iya, awalnya kami pikir termasuk kata ganti orang ketiga. Oh begitu ya. Baik, nanti Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ada sedikit perbedaan dari kelompok 1. kemudian kata ganti yang pencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, tadi contohnya ada minggu pagi yang cerah di kelompok 1 ya, ada ya. Kemudian di kelompok 2 menemukan yang satunya lagi, yaitu di tengah keramaian orang yang sedang berwisata. Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau ada yang bisa menyimpulkannya? Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Menggunakan kata ganti. 2. Kata mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ibu ingin tahu apakah tercapai atau tidak melalui evaluasi yang akan kalian kerjakan seperti biasa menggunakan Google Formulir. Apakah sudah siap? Nah, silahkan dikerjakan untuk evaluasinya. Silahkan kerjakan. Nah, ada 80 dan yang terbesarnya ada 2 orang, 100 nilainya. Luar biasa, kalian memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Kita akan merefleksikan kegiatan hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Nah, siapa yang bisa memaparkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar struktur teks fantasi dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, berikutnya, apa sih yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Saya sangat menyukai bagian menelaah teks Bu, ceritanya juga bagus. Kalian sudah menyimak pembelajaran dengan baik, mempelajarinya dengan baik, dengan hasil evaluasi juga yang sangat baik. Nah, di pertemuan yang akan datang, Ibu akan memberikan informasinya. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita hari ini dengan baik, dan kita tentunya menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Baik. Silakan. Teman-teman, setelah belajar marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.